adalah pihak yang nantinya akan berperan, berwenang mengenai apa? Mengenai segala hal terhadap kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa. Di dalam kantor pajak, selain adanya jurusita pajak, nanti juga ada namanya pemeriksa pajak. Ada juga AR atau account representative. Dua hal nanti juga akan diajarkan di materi setelah ujian mid semester. Nah, sekarang namanya jurusita pajak ini adalah yang nantinya akan berperan sekali dalam rangka menagih utang pajak. Nah, sekarang apa bedanya utang pajak dengan utang-utang lainnya? Kalau misalnya saya pernah utang dengan Sherly Arma. Saya pernah utang dengan Sherly Arma 5 juta. Utang saya tidak saya bayar kepada Sherly. Mestinya utang tersebut akan saya bayar dengan sukarela dan secepatnya. Kalau nggak dibayar-bayar, maka tentu saja Sherly Arma akan menagih utangnya kepada saya. Minta agar saya segera melunasi utang kepada Sherly. Atau sebaliknya, Talita Sita utang kepada saya. Jadi Talita Sita Sabila utang kepada saya sebesar berapa? 10 juta misalnya. Karena utang pada saya, ternyata utang tersebut tidak juga dibayar-bayar oleh namanya Talita, maka tentu saja saya akan menagih, akan meringatkan, menegur, mengingatkan. Ini utang biasa dari aspek hukum perdata. Dari aspek yang lainnya, yaitu utang hukum pajak, utang pajak, maka utang pajak pun yang namanya pajak itu mestinya dibayar segera, tanpa perlu ditagih, tanpa perlu ditegur. Tapi namanya manusia, namanya badan, namanya perusahaan, namanya wajib pungut, seringkali melupakan itu atau meremehkan, atau melupakan, atau sengaja. Maka terhadap utang-utang pajak tadi itu, yang mestinya dibayar secepatnya, sesegera itu, ternyata nggak dibayar-bayar, tidak juga segera lapor pajak, maka terhadap utang pajak akan dilakukan penagihan pajak. Yang pertama adalah adanya surat teguran atau surat peringatan atau apapun namanya. Yang isinya apa? Memperingatkan, menegur bahwa saudara, bahwa Anda perusahaan, bahwa Anda wajib pungut pajak, harus segera melunasi utang pajaknya dan bikin laporan pajak. Ditegur sekali, tidak mempan. Tegur kedua kalinya, tidak juga mempan. Maka ditegur yang ketiga kalinya. Surat teguran maksimal 3 kali. Dan jeda waktunya masing-masing 1 bulan. Berarti apa? Sejak pertama kali ditegur, nantinya akan maksimal sampai 3 bulan. Ya, ditegur juga tidak juga dilunasi, maka nanti ada upaya lain. Ditegur tidak juga dilunasi, nanti ada upaya-upaya yang lain. Berupa apa? Ada prosesnya nanti. Selanjutnya, yang nomor 2, penagihan pajak seketika dan sekaligus. Yang nomor 2 ini, utang pajak sebenarnya belum jatuh tempo. Belum saatnya dibayar. Tetapi, kalau nunggu jatuh tempo, nunggu hari bayar, maka nanti akan berakibat keburu hilang, keburu habis asetnya, keburu minggat, keburu
keburu bubar perusahaannya, keburu pailit, atau apa? Keburu disembunyikan, keburu dihilangkan, dialihkan ke pihak lain. Maka yang namanya penagihan pajak seketika sekaligus ini adalah cara agar pajak yang sebenarnya belum jatuh tempo ini dapat dilunasi tanpa menunggu jatuh temponya utang pajak. Kalau nunggu tanggal jatuh temponya utang pajak, akan berakibat utang pajaknya tidak akan dapat dipenuhi. Jadi misalnya perusahaan sudah diterbitkan surat tagihan pajak seketika dan sekaligus, tidak bayar juga, maka akan dilanjutkan tahap selanjutnya. Berupa apa? Berupa penerbitan surat paksa. Begitu pula yang nomor 1 tadi itu, teguran, peringatan 3 kali, tidak diindahkan, tidak dilunasi, maka akan diterbitkan yang namanya surat paksa. Surat paksa adalah surat sakti. Loh, kenapa sakti? Surat ini adalah surat yang sangat sakti. Saktinya karena apa? Surat ini kekuatan hukumnya sama dengan kekuatan putusan pengadilan. Karena apa? Karena surat paksa ini berupa perintah pemaksaan agar dilakukan pembayaran untuk pelunasan utang pajak. Siapa yang diterbitkan surat paksa? Yang diterbitkan surat paksa itu ya penanggung pajak. Penanggung pajak. Bukan lagi wajib pajak sebenarnya. Kalau penanggung pajak itu adalah wajib pajak yang punya utang pajak. Penanggung pajak adalah wajib pajak yang punya utang pajak. Jadi kalau sudah diterbitkan surat paksa, artinya bahwa jurusita pajak akan memaksakan untuk dilakukan pelunasan utang pajak. Untuk dapat diterbitkannya surat paksa, ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah sudah diterbitkan 3 kali surat teguran atau peringatan. Yang kedua, sudah diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Dan yang ketiga, jika wajib pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atau wajib pajak mengajukan permohonan penundaan atau angsuran pajak dan penundaan atau angsuran pajak tersebut disetujui yang menyatakan bahwa misalnya utang pajak akan dibayar pada 25 Oktober 2021. Jadi adanya surat permohonan penundaan pembayaran pajak atau surat permohonan angsuran pajak dengan menyatakan akan dilunasi misalnya 25 Oktober 2021, maka jika tanggal 25 Oktober 2021 tidak dilunasi dan tidak lapor pajak, maka besok tanggal 26 Oktober 2021 langsung diterbitkan yang namanya surat paksa. Tidak melalui yang namanya surat teguran atau peringatan.
Jadi dapat diterbitkannya surat paksa ada 3 hal. Pertama, adanya surat teguran, peringatan 3 kali. Kedua, sudah diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus juga tidak dilunasi. Yang ketiga, adanya permohonan penundaan pembayaran pajak atau permohonan angsuran pajak, tetapi tidak dipenuhi sesuai dengan janji tanggal yang dimaksud, maka hari berikutnya langsung diterbitkan surat paksa. Ya, surat paksa kepada penanggung pajak tidak boleh diposkan, tidak boleh pakai kurir, tidak boleh pakai apapun namanya. Yang penting adalah bahwa surat paksa itu harus diberitahukan langsung oleh juru sita pajak. Jadi juru sita pajak datang langsung, tidak menyerahkan surat paksa, tapi namanya adalah memberitahukan surat paksa. Arti memberitahukan surat paksa apa? Arti memberitahukan surat paksa adalah menunjukkan surat paksa yang bersangkutan, dibacakan nomornya, dibacakan isinya, tentang nama wajib pajaknya, jenis pajaknya apa, besarnya utang pajaknya berapa, dan tanggal perintah melunasinya kapan. Ini namanya diberitahukan. Suratnya tidak langsung diserahkan, tapi dibacakan dulu dan dijelaskan maksudnya apa kepada penanggung pajak. Kemudian penanggung pajak menerima dengan baik dan akan melakukan itu pelunasan utang pajaknya. Mestinya seperti itu. Tapi mungkin marah, karena marah disobek-sobek surat paksanya, diuel-uel dibuang, atau nggak mau menerima, itu semua tidak masalah, no problem. Karena apa? Juru sita sudah memberitahukan kepada penanggung pajak. Saya ulang lagi, memberitahukan itu artinya apa toh? Membacakan, menjelaskan isi surat paksa, kemudian menyerahkan kepada penanggung pajak. Itu jika dapat langsung ketemu penanggung pajak. Jika tidak bagaimana? Jika wajib pajak orang pribadi, ya kepada istri atau suaminya, kepada keluarganya, anaknya kalau sudah dewasa, atau orang lain yang dewasa di situ. Bahkan pembantunya bisa kalau sudah dewasa. Atau pegawainya di situ yang dewasa. Kalau anaknya masih anak-anak ya nggak boleh. Tapi semuanya adalah diberitahukan. Kalau perusahaan, ya kepada direksi, pada komisaris. Direksi komisaris tidak ada. Ya kepada manajer yang senior siapa. Nggak ada juga. Ya pada pegawai yang ada. Yang intinya bahwa pemberitahuan ini maksudnya agar nantinya dapat disampaikan kepada pimpinan perusahaannya. Andai kata nggak ketemu juga, maka juru sita pajak dapat menghadap aparat pemerintah daerah, bisa camat, kepala desa, lurah, beserta RT/RW-nya dibacakan, diberitahukan surat paksa tersebut. Dengan catatan bahwa jika nanti si penanggung pajak pulang,
tolong pada aparat pemerintah daerah menyampaikan, memberitahukan kepada penanggung pajak bahwa telah diterbitkan namanya surat paksa. Jadi membayar pajak dipaksakan, kok bisa? Bisa. Karena ini adalah dasarnya undang-undang, sah, legal. Ya. Di Solo pernah terjadi sebuah dealer mobil diterbitkan surat paksa. Dia marah-marah dengan mengatakan kantor pajak tidak manusiawi. Karena apa? Sekarang sedang rugi, omsetnya turun, suratnya nggak laku, kalau ditagih pajak. Ya dijawab, diberitahu. Yang ditagih bukan pajak tahun ini. Yang ditagih itu tahun-tahun kemarin loh. Yang Anda untungnya banyak, labanya banyak, penjualannya banyak. Tapi tahun-tahun kemarin Anda tidak bayar pajak, maka sekarang ditagih dengan surat paksa. Akhirnya apa? Dengan penuh sukarela, penuh kesadaran, akhirnya bersedia melakukan pembayaran hutang pajak. Itu nomor berapa? Nomor 3 adalah tentang penerbitan surat paksa. Nah sekarang yang nomor 4, kalau sudah diterbitkan surat paksa, ternyata juga tidak membayar pajak, terus bagaimana? Kalau sudah diterbitkan surat paksa, ternyata juga tidak dilunasi, tidak juga dibayar utang pajaknya, ya akan dilanjutkan proses berikutnya, yaitu dilakukan pencegahan. Mencegah jangan sampai meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Atau mencegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Pencegahan ini sebenarnya adalah kewenangan Menteri Kehakiman, khususnya adalah Dirjen Imigrasi. Tetapi namanya jurusita pajak, karena sudah menerbitkan surat paksa, tidak juga dilunasi, maka jurusita pajak punya inisiatif mengajukan permohonan pencegahan pergi ke luar negeri. Jurusita bikin surat, kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Pratama. Kepala Kantor Pelayanan Pajak diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Pajak. Oleh Kepala Kantor Wilayah Pajak diserahkan kepada Dirjen Pajak. Dirjen Pajak, surat tersebut dikirimkan kepada Menteri Keuangan. Oleh Menteri Keuangan, surat tersebut diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Oleh Menteri Hukum dan HAM, surat tersebut diberikan kepada Dirjen Imigrasi. Dirjen Imigrasi, surat tersebut disebarkan kepada Kepala Kantor Wilayah Imigrasi. Oleh Kepala Kantor Wilayah Imigrasi disebarkan kepada masing-masing kepala kantor imigrasi yang ada di bandara, yang ada di pelabuhan. Tujuannya apa? Menunjukkan daftar. Ini loh namanya, orang ini fotonya, alamatnya, identitasnya, sudah diterbitkan surat paksa penagihan pajak, tetapi tidak juga melunasi utang pajak. Sehingga dilakukan pencegahan, dilarang meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Misalnya apa? Penanggung pajak mau keluar negeri.
sudah beli tiket, bekalnya cukup, sudah persiapan, mau mau melakukan pengobatan di luar negeri. Begitu masuk, mau check-in, ada cegatan dari kantor imigrasi, dinyatakan bahwa saudara tidak bisa pergi ke luar negeri karena saudara dicegah ke luar negeri, masih punya utang pajak. Penanggung pajak ngeyel. Kantor pajak tidak manusiawi. Kantor imigrasi tidak manusiawi. Saya keluar negeri mau berobat, masa dilarang. Kalau mau keluar negeri silahkan, tapi utang pajak dilunasi dulu. Karena sakit, maka bisa jadi segera dilunasi dan pergi ke luar negeri. Oke. Tapi kadang-kadang tidak semudah itu. Kadang-kadang apa? Ya sudah, nggak jadi keluar negeri, di dalam negeri aja. Kadang-kadang keluar negeri tujuannya apa? Untuk liburan, untuk acara keluarga, wisuda anaknya di luar negeri misalnya, atau ada pernikahan keluarga di luar negeri misalnya, tetap tidak bisa pergi meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Harus dilunasi dulu utang pajaknya. Andai kata penanggung pajak mengatakan, ya sudah, tidak keluar negeri nggak apa-apa, santai aja kalau keluar negeri nggak apa-apa. Yang penting apa? Tidak bayar pajak. Itu pikirnya penanggung pajak. Kalau memang begitu, maka akan dilanjutkan langkah yang kelima. Jadi dicegah keluar negeri, ngeyel. Ya sudah, nggak keluar negeri nggak apa-apa. Maka jurusita akan melanjutkan langkah kelima, yaitu penyitaan. Penyitaan dari kata sita atau disita. Penyitaan apa? Penyitaan itu adalah disitanya aset-aset atau kekayaan penanggung pajak. Disita untuk mengamankan pelunasan utang pajaknya. Dengan disita, termasuk dokumen-dokumennya, tujuannya agar aset atau harta kekayaan tersebut tidak dipindah tangankan, tidak dipindah tempatkan, tidak dialihkan, tidak disembunyikan, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, dan lain-lain. Artinya apa? Penyitaan itu adalah mengamankan harta kekayaan milik penanggung pajak yang nantinya akan digunakan untuk pelunasan utang pajak. Dalam penyitaan, itu dilakukan disegel, diberi tanda, pasang stiker bahwa aset ini disita karena adanya penagihan pajak misalnya. Disebutkan nomornya, identitasnya, ditempel di pintu kantor, ditempel di pintu gudang, di mobilnya, di pabriknya, di mesin-mesinnya. Termasuk apa? Terhadap rekening bank, maka yang namanya jurusita pajak dapat menyita rekening bank penanggung pajak. Kalau disita, mestinya mulai malu dong mestinya. Reputasi jatuh. Karena apa? Ada stikernya, dibaca orang lewat. Malu mestinya. Segera dilunasi utang pajaknya. Tapi kadang-kadang itu nggak dilakukan. Berpikirnya apa? Silahkan disita. Hati-hati. Kalau sudah disita itu
langkah selanjutnya dapat kehilangan aset, dapat kehilangan harta kekayaan. Mengapa demikian? Kalau sudah disita itu nggak juga dilunasi, maka akan dilakukan langkah berikutnya yang namanya adalah pelelangan, dilelang. Jadi apa? Penyitaan itu gunanya adalah sebagai persiapan juga untuk dilakukan pelelangan. Hati-hati kalau sudah ada pelelangan ini hati-hati. Pelelangan itu pakai biaya, pakai proses